Hari ini kita akan melanjutkan yang kita sudah di seri yang keempat. So 3 minggu berturut-turut kita sudah belajar tentang 5A. Dimulai dari availability, attitude, administration, dan hari ini kita belajar anointing. Kalau ngomong anointing itu, yang tahu-tahu aja kayak, wah ini ada berapa apa nih. Tapi kalau buat yang Gen Z ya, generasi yang sekarang yang hidup lebih asik di Gemini daripada di hadirat Tuhan, yang lebih suka untuk hidup di chat GPT daripada chatting sama Tuhan, anointing it's nothing. Nah, sebelum kita ke sana, so tadi kan Pak Pastor kita sudah bilang tahan lapar sama haus firman Tuhan ya, termasuk mungkin lapar dan haus sama makan geng. Kayaknya kita akan mundur beberapa menit karena pulangnya mungkin akan mundur. Saya akan mulai dengan sebuah praise report. Ini, kalau apa ini? Saya mau gimana ceritanya? Ada satu divisi yang tidak official tapi official. Namanya CCC Touring. Asik. So kalau yang mau ikutan touring nanti bilang sama Yosua sama Caleb, mereka ketua dan wakil ketuanya. Asik. Kita punya satu pelayanan. Kita pikir ini tim murah-murah, tim main asik-asik gitu ya. Ini touring ketiga kita dalam waktu berapa bulan? 3 bulan terakhir baru muncul. Ada satu cerita yang mau saya ceritakan di sini dan saya mau bilang, kenapa saya bilang praise report bukan holiday report? Kalau Bapak Ibu lihat foto yang di depan itu yang paling besar, karena dia yang selfie. Siapa itu? Yosua. Bukan, dia itu Aquaman. 3 kali kita touring selalu pulang kehujanan. 2 kali dia nggak bawa jas hujan. Tapi dia baik-baik saja. Jadi dia itu Aquaman. So, apa yang mau saya ceritakan di sini? Saya cuma mau cerita gini. Itu yang kita pergi ke tempat makannya, selalu ada makan dimanapun kita berada. Karena touring tujuannya pasti di sebuah makanan. Tapi yang saya mau cerita yang bawah, teman-teman yang touring itu tanpa sadar jadi pelaku firman. Minggu lalu Pak Edwin bilang tentang administration, administer, melayani, punya care. Waktu kita pulang, hujan besar sekali. Sebelum hujan kita sempat berhenti dan Yosua, ada Yoel di situ. Yoel juga bilang berhenti dulu deh. Oke, kita berhenti. Di situ tuh kita belum hujan, baru mulai gerimis. Saya bilang, ngapain berhenti di sini? Nggak hujan, berangkat. Yoel nurut lagi. Ya udah berangkat. Karena road dari di sebuah touring itu ada namanya road captain. Road captain itu yang paling depan. Dan apapun yang dia bilang kita nurut. Mau hujan dia nggak berhenti, kita jalan. Tapi jadi menentukan pakai jas hujan atau enggak juga gimana dia. Hari itu dia nurut sama saya. Baru jalan berapa menit ya? 2-3 menit, hujan. Beras turun. Saya mikir pom bensin. Di pom bensin itu pun saya bilang, Tuhan saya udah bilang nggak hujan. Kenapa hujan? Urapannya masa nggak ada gitu? Anointingnya ada dong gitu. Kuasanya ada di sini. The power is within me. Hujan nih. Yang lain ngisi bensin sambil mulai pakai jas hujan. Dan waktu ngisi bensin sampai hujan berhenti. Hujan tuh berhenti. Saya diam. Yang lain tetap pakai jas hujan. Kenapa? Karena gue pakai jas hujan. Terus saya diam, saya mikir Tuhan, saya pakai nggak ya? Saya sih yakin nggak hujan. Urapannya malah ada. Udah bilang berhenti dong. Tapi waktu kayak gitu tiba-tiba Tuhan suami bilang, bahan yang udah kamu bikin, kamu nulis apa? Oh iya. Ya udah deh. Jadi kalau udah selesai pakai jas hujan, saya terakhir. Masih tersisa Caleb, tersisa Brian yang masih nggak mau nurut. Sama Velas. Dua orang ini melihat cuacanya udah oke. Ya memang agak konyol, bayangin hujan berhenti lu pakai jas hujan. Kan nggak make sense gitu. Ya udah kita jalan. 2 menit lah, 3 menit nggak sampai 5 menit. Udah lebih besar hujan turun. Jadi kita berhenti lagi nih, nungguin 2 orang ini nih. Pakai jas hujan. Dan
kita jalan, jadi ceritanya ya. Itu berarti sebelum Ciater, ini jalan itu tuh sebelum sampai Lembang, beberapa kilometer sebelum Lembang, tiba-tiba antrian panjang sekali. Motor masuk terus, jalan pelan-pelan karena tiba-tiba berhenti total. Kita masuk, ternyata tepat di situ dan ada satu ini nih, batang ini, hujan saking besarnya patah, turun di jalan. Dua-duanya blokir. Gak ada yang bisa lewat, mau yang dari bawah ataupun yang dari atas. Kita bukan orang pertama, saya harus bilang ya. Ada satu motor yang sudah di depan dan berhenti, berusaha beresin. Tapi teman-teman yang lain, begitu sampai di posisi, berhenti, buka jalan. Kita hujan-hujanan, turun, kita geser. Ingat pertanyaan ini, kalau kita mau excellent, do it. Kan minister itu bukan cuma di gereja. Betul. Lakukan apa yang sudah Tuhan suruh. Mungkin orang bilang semua orang bisa lakuin itu. Yes. Di belakang kami puluhan motor tetap diam kok. Gak ada. Waktu kita berhenti dan kita mulai beresin itu, perempuan laki-laki sama. Karena kemarin ada perempuan yang ikut, kita beresin nanti itu. Bukan cuma asal motor kita lewat. Semua orang harus bisa lewat. Dan itu tikungan. Di situ tikungan, ini tuh pohon cemara. Ranting besar sudah bersih, sisa ranting kecil. Tapi itu licin, karena hujan juga. Tahu nggak, bisa ada yang ngomong ini, saya lupa siapa ngomong. Itu tikungan dari bawah. Kalau orang jalan nggak lihat, kepleset pasti jatuh. Dibersihin. Itu excellent. Kita itu hidup di situ dan kami bersyukur. Dengan bangga saya bilang ini satu official yang official, sisi Nuri. Kita mau terus hidup di apa yang kita percaya. Amin. Kalau ada bapak ibu yang mau menitipkan anak-anaknya untuk touring, cari apa? Minimal ada beberapa nanti air di situ. Kalau sekali mah, ya dia sehat. Mungkin kebetulan. 2 kali tetap sehat walafiat. Sepanjang jalan dari Ciater sampai ke Bandung. Basah dia baju nggak usah diperes. Nah, dan waktu saya ngalamin ini, saya bilang ini nggak cuman rice report, tapi ternyata ada sambungan sama yang saya sudah buat catatannya. Karena kita akan belajar tentang anointing. Kalau Bapak Ibu ingat, ada yang pernah bilang ini. Siapa ya? Pak Yosia. Urapan itu ada di situ tulisannya. 12 Mei 2024. Kok saya tahu? Kan saya lihat di YouTube. Titik temu surgawi dan bumi untuk melakukan hal spesifik itu urapan. Mau dari kanan kiri atas bawah, titik pertemuan surgawi dan bumi untuk melakukan hal spesifik. Dan hari ini kita akan lanjutkan belajar itu. Kalau yang lupa, ini penjelasannya gimana? Ya lihat sisi tahun lalu di YouTube. Spesifik tanggal 12 Mei contekannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 2 orang ini. Raja Daud dan Raja Saul. Daud yang mana? Yang pegang kecapi. Kenapa kecapi itu dia bawa-bawa? Kan dia raja. Biar manis. Karena kecapi itu ternyata lebih powerful untuk usir setan. Pakai pedang nggak digini-gini juga setan nggak takut. Bas, coba bayangkan Anda ketemu setan, ada bawa katar gitu ya, kayak gini. Nggak mempan. Dan tahukah saudara bagaimana kita hidup di dunia ini? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tadi pagi setan di sini bikin ulah. Ya kita beresin. Pakai apa? Praise and worship. Yes. Berapa banyak di sini yang menikmati dan tahu Tuhan hadir tadi? Waktu kita injek-injek itu si setan, Tuhan hadir. That's why kecapi lebih powerful daripada pedang, tapi bukan itu obatnya. Apa situ gitu. Oke. Tadi kata si Devi,
Beberapa yang bilang, udah kok ngeflow aja khotbahnya. Ngeflow ya, selesai jam 1 deh. Saul sebelum diurapi. Kita akan belajar dari dua tokoh ini. Kenapa dari dua tokoh ini? Karena nanti saya akan bilang ini, bahwa dua orang ini adalah dua orang yang sama bukan siapa-siapa. Sama-sama diurapi oleh Samuel, sama-sama jadi raja, tapi kenapa endingnya beda? Jadi kita akan bahas dua orang itu doang. Saul sebelum diurapi, ayatnya di situ dari 1 Samuel 9 ayat 21. Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Tapi tetap Tuhan pilih dia. Saul ini raja pertama di Israel. Karena waktu itu bangsa Israel butuh raja. Dia bilang sama Samuel, Tuhan bilang, ya udah gue kasih deh, ini orangnya Saul. So, dia bukan orang yang punya kualifikasi yang lebih baik dari siapapun. Suku Benyamin itu suku yang terkecil. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di Hakim-Hakim 20 sampai 21 pasal, suku ini bakal hampir hilang. Waktu perangan ini mau diberesin selesai, ada nyisa satu. Udah gitu dari suku itu kan ada kaumnya. Suku berarti kaum. Dia pun paling yang hina. Seurapan Tuhan dalam memandang keadaan kita hari ini. Yes. Ini nggak bicara tentang I'm not qualified. Kualifikasi saya nggak segitunya oke. Saya nggak layak juga kok dapat urapan. Tapi Tuhan nggak peduli itu. Tuhan mau kasih urapan, gimana Tuhan? Dia yang punya. Dan begitu juga Daud. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah manggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Waktu kita dengar cerita ini udah sangat hafal dan kita tahu ya waktu itu Samuel datang ke rumah Isai, mau mengurapi Daud, tapi dia nggak tahu orang yang mana. Bilang sama bapaknya, Isai. Bukan yang lain. Ini anakmu semuanya. Masih ada satu yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Bapak Ibu ingat, saya yang ini nggak ingat, jadi tolong cari di YouTube-nya. Tapi Kobuhe pernah bilang, tetapi itu meng-cancel kalimat sebelumnya. So waktu Isai bilang, masih ada satu yang bungsu, tetapi dia lagi bilang, enggak, gue gak punya anak lain. Kalau yang jadi raja mah ini nih, yang udah gue kasih lihat semuanya. Karena yang bungsu ini bukan dipercaya untuk menggembala. Karena waktu Bapak Ibu nanti baca juga bisa lihat ayatnya ngomongnya apa? 2-3 ekor kambing dikirim ke Adam. Gelutnya sama singa sama beruang. Itu mah memang lagi disingkirkan. Waduh. Ya, kebayang nggak? Waktu kita lihat, Daud mah ternyata ya dari nggak kayak Saul, bukan yang kaum yang paling kecil. Dia anak yang paling kecil sama. Udah gitu dia nggak dianggap juga. Kalau teman-teman diumpankan, so kalau teman-teman ngerasa saya di keluarga pun tidak dianggap, gimana urapan Tuhan mau turun? Hidup saya mau penuh dengan kepahitan. Saya di kerjaan tuh selalu dikasih kerjaan paling banyak. Gaji saya paling sedikit. Itu down. Ya. Tapi itu nggak akan menghambat urapan Tuhan untuk turun dan hidup kalian. Amin. Pasti nggak? Pasti. Buktinya apa? Dua-duanya jadi raja. From nothing comes a king. Ini bukan tentang seberapa hebat kita, bukan tentang seberapa saya layak dapat urapan, tapi tentang Tuhan yang mau memberikan urapan. Satu hal yang pasti, urapan Tuhan yang mampu mengubah Saul dan Daud dari bukan siapa-siapa menjadi raja. Urapan yang sama adalah bagian kita. Seurapan itu turun, kita pasti berubah. Pasti. Garansinya apa? Garansi seumur hidup.
Kalau udah mati tanya Bapak di surga. Kenapa nggak ganti? Kenapa saya bisa bilang pasti? Karena Alkitab mencatatnya seperti itu. Masalah berikutnya cuma masalah waktu tunggu. Kalau Saul habis diurapi, ditolak sih. Beberapa orang dari kaum yang lain bilang, kenapa dia? Ya tapi dia langsung perang dan menang. Ya udah jadi raja. Daud setelah dia diurapi, apa yang terjadi? Dia masuk ke waktu tunggu. Berapa tahun? Alkitab nggak catat jelas umur berapa Daud diurapi. Tapi yang pasti itu dia masih belasan. Kenapa? Karena dia tidak termasuk golongan prajurit. Di kitab bilangan kalau yang jadi prajurit itu 20 tahun ke atas. Nanti ini belum. Tapi Alkitab juga mencatat umur berapa Daud diurapi jadi raja? Kok berapa kali? Wah, jangan terus. Coba 30 tahun. 30 tahun. Sewaktu tunggunya urapannya turun. Perpindahan posisinya bagaimana nanti? Tapi kesadaran kita untuk hidup di urapan itu yang menentukan kapan kamu sana. Hidupmu mungkin tidak berubah. Tahun lalu 12 Mei 2024 Ko Yosi sudah mendoakan kita semua yang hadir di sini. Kalau yang belum hadir nanti ada lagi doanya. Tapi urapan kan turun. Bahkan tidak perlu didoain untuk pengurapan. Waktu kita terima Yesus, urapannya turun kok. Urapannya udah ada. Buktinya apa? Saya mau minta satu mic yang diaktifkan dengan satu orang yang saya nggak bilang sama dia, tapi saya percaya dia sanggup. Yes. Saya minta tolong Aquaman maju ke depan. Nah, ini adalah Aquaman. Kalau dari tadi masih ada yang punya siapa sih Aquaman? Ini Yosua. Silakan Pak Yosua. Bapak Ibu kenal nggak ini siapa? Jangan di situ. Tengah. Itu kameranya nggak masuk. Maju Anies. Dia waktu itu datang ke sini dan berkali-kali nama dia diceritain. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidup dia. Tapi ada satu bagian yang mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar dan kali ini akan dengar. Nah itu dia, nggak tahu dia. Biar otentik. Tahun berapa ya join CCC? Pertama kali di sini Agustus 2023. Agustus 2023. Belum 2 tahun. Oke? Mulai pelayanan? Setelahnya kayaknya. 12 setelahnya. Oke. 2 bulan setelahnya langsung terlibat pelayanan di main musik. Iya. Terus dia mulai join konser. Ingat gak ya waktu itu lu ngomong apa ya? Waktu tiba-tiba dapat jadwal Yosua sharing. Enggak dimulai dari sharing, dimulai dari doa kayaknya. Doa dulu. Nggak bisa ya? Bisa. Kenapa Yos? Ya. Gue mah paling nggak bisa kok kalau suruh doa, suruh ngomong ini nggak bisa. Itu yang dia bilang. Tapi apa yang kita tetap lakukan? Tetap kita suruh doa. Dan anak-anak Tins tahu ini adalah pendeta PDP-nya Tins. Pendeta doa begitu. Ini orangnya. Bisa lihat nggak? Setahun setengah, kurang lebih, hampir 2 tahun, let's say 2 tahun, ada transformasi yang terjadi. Dia main musik karena bisanya main musik. Betul. Kita ngerasa talenta gue di sini, this is cara gue melayani Tuhan. Tapi waktu urapan Tuhan turun, he won't stop. Nggak berhenti di situ. Nah, Waduh. itu dia. Habis itu di Komsel Youth kita punya power, saya dan istri saya, untuk menjadwalkan. Gak tau di Komsel Bapak Ibu Saudara, tapi kalau di Youth itu selalu ada moderator, ada yang sharing, recap firman. Mana lebih berat? Moderator. Kita berpikir, oh sharing firman itu paling susah. Nggak, ada raja tertinggi di situ. Moderator, raja terakhir. Dia dijadwalin untuk sharing. Dan apa yang dilakukan, Yus? Sharing.
Caranya ya? Nangis. Waduh, jangan kan. Biasa. Badan segede gini. Gimana Yus? Apa yang lo lakuin waktu itu? Ya saya tuh bingung sebenarnya kan dari yang bertahun, maksudnya nggak terbiasa ngobrol gini. Ini sebenarnya nggak biasa. Ya jadi setelah dijalulin sharing, ini saya sharing apa ya maksudnya? Terus tapi puji Tuhan dulu kayak sih sempat ngobrol. Kalau khotbah tuh caranya begini Yos, susunannya gitu, pembuka, terus ada masalahnya, terus solusi, ulangin solusi, ya kayak gitulah. Itu ngobrol biasa. Cuman ya saya coba terapin itu. Cuman ya tetap aja maksudnya karena awalnya sih juga berdoa, Tuhan tolong Tuhan gimana caranya. Cuman ya akhirnya ngalir gitu aja. Cuman sharingnya ya begitulah. Saya juga, aduh kayaknya ini nggak kena gitu, maksudnya nggak. Saya juga ngomongnya juga nggak bener lah gitu, terbata-bata gitu kan. Cuman puji Tuhan, apa ya? Yang suka slogannya Koyos itu tahu ya 3T. Bukan tempe. Tahu tempe. Jadi yang saya rasakan benar-benar, contohnya kayak kemarin aja ya. Belum, jangan habis itu. Jangan sampai situ. Sudah ngomong aja dong. Enggak, kalau lanjut lagi. Jadi Yang kemarin. Jadi kemarin saya tuh moderator. Berapa kali saya moderator? Pertama kali ini saya moderator. Saya tuh cuman kalau ada, saya nggak tahu sebelumnya belum pernah di briefing moderator tuh harus begini ya. Belum pernah di briefing. Jadi pas moderator pertama kali, oke, silakan sebesar Niko ya. Oke Niko silakan sharing. Sebesar Niko udah beres sharing. Oke beres Niko, silakan Kak Agus gitu. Kayak gitu silakan ada lagi ada. Jadi habis itu baru dikasih tahu sama Cidikin. Oh sama Costa sama Cidikin ya itu antara mereka berdua. Yos kalau bisa nanti kalau jadi moderator lagi begini caranya. Oh iya, oke siap. Kayak gitu. Ya akhirnya coba dijalani begitu. Nggak terlalu berhasil sih sebenarnya, cuman saya ngerasain kemarin ini baru kemarin banget Hari Kamis kemarin ini kan kita komsel Kamis minggu sebelumnya itu yang kita obrolin kayak ke admin kan administration kemarin tentang care yang garis besarnya kita peduli sama orang. Oke. Istri saya Devi bagian sharing, saya bagian moderator gitu. Terus itu udah saya nyampe kita di JJ, saya di mobil dulu, saya bilang sama Devi, udah duluan lah. Saya nunggu sini dulu sebentar, saya nunggu sebentar bukan apa, ini teh moderator tapi belum ada persiapan sama sekali. Ya, saya sempat berdoa sih di mobil itu. Aduh, itu bensinnya. Ya, saya sempat berdoa di mobil. Devi, Anes, kayak gitu kan yang ikut mobil saya suruh duluan, saya sendiri di mobil. Saya berdoa, aduh, kan ini saya apa ya kemarin ini sampai admin. Maksudnya, saya minta tolong ingetin lagi apa yang harus saya sampaikan. Nanti pas jadi moderator dan saya tahu garis besarnya tentang care, tentang peduli. Oke, saya cuma berdoa gitu aja. Terus jadi kita di sisi ada rangkuman khotbah, ada yang tugas rangkum khotbah setiap hari Minggu dan hari Senin atau Selasa maksimal itu dikirim ke ketua komsel biasanya. Jadi itu untuk pegangannya maksudnya gitu rangkuman khotbah. Saya sempat minta karena pas itu Devi yang rangkum khotbah kan, Pep? Ya, Pep. Ya habis itu, Pep tolong kirimlah rangkum khotbah. Saya baca, so habis saya berdoa tuh saya baca sebentar. Ya udahlah, nggak ngerti mas. Ada singkat cerita akhirnya jalan komsel. Ya puji Tuhan, silakan kok. Nah, itu dan tahu nggak? Saya nggak kasih tahu dia harus cerita itu. Makanya tadi saya bilang, tar dulu dari situ dulu. Ini yang mau saya bilang. Menjadi moderator yang seharusnya di konsel itu, waktu satu orang cerita, kita tangkap apa yang dia bilang, kaitin sama khotbah. Plus, Tuhan ngomong apa?
kasih added value lagi di situ. Dan tahu-tahu dia bisa jamin ke situ. Lagi ngomong bisa, oh, ayat yang ini teh, ini apa? Ada ayatnya kan Pak ya? Apa lebihnya? Wih, jadi orang sakti. Saya nggak lagi mau bilang dia orang yang sakti, nggak. Tapi availability dia. Setiap kali dikasih tahu, ya giliran lu ngomong enggak juga begitu dijatuh mah iya. Wah, ada. Dari kedua attitude-nya dia waktu dia bilang iya ya dia lakukan sebisa dia dengan maksimal. Dia nggak tahu kalau harusnya mirroring, kita bahasakan itu mirroring, tangkap apa yang disampaikan, kasih added value. Dia nggak lakuin karena dia nggak tahu. Tapi ya dia bilang, gua moderator ya, habis ini lu, oh ngomong lu, gua moderator nih, iya benar, masuk gitu. Dan tahu nggak? Anointing itu yang sudah dilepaskan Tuhan dari 12 Mei 2024 mungkin baru kelihatannya hari Kamis malam. Ini bukan kata Alkitab yang cerita hoax atau fiksi doang, real life. Dan hari ini nanti Tuhan bilang, kenapa saya bilang begini? Tuhan bilang gini, yang kayak gini bukan cuma satu di sini. Amin. So, prepare your heart. Boleh tepuk tangannya udah gitu. Siapin hati. Saya nggak mau ada sebuah kesalahan persepsi. Yang penting, karena kita baru mau mulai masuk khotbahnya sekarang. Itu dari pengantar. Waktu saya tinggal 2 menit. Mau lapar nggak? Udah lah ya. Anointing man versus annoying man. Waktu tadi dengar cerita nyata ini, siapa yang nggak pengen kayak dia? Ini bukan cuma kepake di dunia pelayanan. Ilmu tahu itu tahu-tahu di kerjaan. Begitu juga di keluarga. Begitu juga di ibu rumah tangga. Atau bapak rumah tangga. Di sekolahan. Ini bakal kepake di semua tempat. Kenapa saya bisa bilang begitu? Daud itu tidak pernah belajar ilmu tata negara. Wah, benar. Saul itu nggak pernah belajar ilmu tata negara. Betul. Tapi dia jadi raja. Betul. Yosua nggak pernah belajar public speaking. Pernah sekali ya, Yos? Kenapa? Karena dia mau teachable heart. Attitude-nya ke sana. Wow. Tapi semuanya itu bisa terjadi. Keren. Ya. Siapa sekarang yang mau anointing dari Tuhan? Udah diiklanin kayak gitu, semuanya mau kan? Nanti ada bintang di akhir. Masalahnya adalah waktu urapan itu turun, sama seperti Daud dan Saul, kita bisa lihat yang satu jadi anointing man, yang satu jadi annoying man. The annoying king. Setuju gak setuju? Waktu nanti Bapak Ibu baca cerita tentang Saul, setelah dia diurapi, waktu dia mau diurapi kan tadi ya, latar belakangnya tidak baik. Waktu mau diurapi nyumput di antara barang-barang, minder dia. Tapi setelah diurapi, dan saya pernah dibacakan juga ayat ini, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang. Ingat kata tetapi ini muncul lagi. Waktu Samuel menegur Saul karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan sudah katakan, dia bilang, kamu udah berdosa. Iya, aku telah berdosa, tetapi cancel sama dia. Bukan masalah, ada 2 masalah di sini. Tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang. Dia butuh hormati gua. Saya raja loh. Ada power di sini loh. Dan dia nggak mengakui dosa dia. Karena sudah ada tetapi. Ya kayak iya aja, Tuhan ampuni saya, Tuhan saya udah berdosa. Tapi kan karena cobaan itu datang, saya nggak menghindar. Udah tahu dicobain lari. Ya waktu dosa itu udah buka di depan pintu,
dosa tuh. Lu diem, dia dateng. Salah dia tuh. Kebayang tidak betapa menjengkelkannya Saul. Dan setelah ini dia kejar-kejar itu Daud. Dia mencoba bunuh sendiri pakai tombak, nggak kena. Udah gitu dia suruh orang lain biar lebih scripted. Bukan Saul yang salah, nggak mati-mati itu Daud. Dan tahu gak kejadian ini, saya tiba-tiba Tuhan bilang gini, masalah sebelum ayat ini yang Saul lakukan sama Samuel itu apa? Samuel itu udah, kamu berdosa, dia udah mau pergi, sama Saul ditangkap, ditarik, kayak waktu Marvel bajunya ditarik sama Potifar. Yeri, bukan Marvel, sorry. Yusuf ditarik sama istri Potifar, sobek tuh jubahnya. Kejadian ini terulang Perjanjian Baru. Ada orang yang sama yang pegang jubah, wanita yang pendarahan pegang jubahnya Yesus, tapi yang keluar apa? Sembuhan. Waktu Saul pegang jubahnya Samuel, ditarik, apa yang keluar? Dilepaskan roh Tuhan daripada Saul. Wow. Attitude-mu akan menentukan apa yang keluar. Attitude of pride-nya Saul waktu menjamah Tuhan diselesaikan. Tapi attitude-nya si perempuan itu, attitude of faith, Tuhan asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Makanya Ko Edwin kemarin kasih spoiler, mau jubah yang dibuka dilempar, orang pada jatuh gitu. Karena memang jubah itu ada powernya. Baju ini juga ada powernya nih. Si. Enggak, saya cuma mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, waktu urapan Tuhan itu turun, itu bisa jadi annoying loh buat orang lain. Wow. Termasuk buat Tuhan sang pemberi urapan. Samuel ditulis di Alkitab begitu menyesal waktu akhirnya kelakuan Saul kayak gini. Dan Tuhan yang bilang, udah ngapain kamu menyesal? Sudah ada gantinya. The anointing king. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13 dan 16. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nathan tegur Daud waktu Daud bunuh Uria karena suka sama Betsheba. Ditegur sama Nathan, dan Daud bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan, titik, tanpa api. Dan Nathan berkata kepada Tuhan telah menjatuhkan dosamu itu, menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati, tapi anaknya yang akan mati. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ada attitude yang berbeda. So waktu anointing itu turun, pasti nggak jadi orang yang prideful. Enggak. Daud attitude-nya oke. Availability mereka dua-duanya oke loh. Suruh jadi raja enggak kok duluan gitu. Mereka oke. Attitude mereka waktu mau diurapi oke. Administer, ini masalahnya. Administernya yang beda. Wow. Kalau Bapak Ibu lihat apa yang Saul lakukan, waktu Saul akhirnya beberapa kali dia nggak lakuin firman Tuhan dan dia bilang, rakyat mendesak aku takut sama rakyat. Yang dia layani rakyatnya. Harusnya tetap Tuhan yang dilayani. Bagaimana respectnya Daud sama Tuhan, waktu ditegur dosanya dia salah, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Dia punya kerendahan hati yang benar di hadapan Tuhan. Wow. Waktu saudara dapat urapan itu, saudara akan powerful, yes. Tapi jangan sampai prideful. Come on. Itu tuh annoying. Yeah. Orang yang penuh dengan urapan kayak seakan-akan, nanti gue tanya Tuhan dulu, kata Tuhan dia mau membantu. Bantu aja. Iya. Emangnya geserin ranting di jalan butuh urapan? Butuh. Urapan kadaikan. Urapan kemauan.
Itu butuh berhenti, turun, bantuin, jalan semuanya. Iya. Nah, kalau saudara baca ceritanya Saul yang kejar-kejar Daud itu, kita mungkin bisa bilang, wah, Saul itu memang orang yang nggak tahu diri ya. Dia orang yang lupa daratan. Apakah kita itu, Saul? Waktu sudah dapat urapan, terus jadi tidak membumi, lupa daratan. Jadi orang yang ngerasa penuh dengan urapan, mulai ngatur-ngatur, mulai tunjuk-tunjuk, mulai salahin orang. Iya. Itu tidak baik. Iya. Itu annoying. Dan Tuhan nggak suka. So pertanyaannya sekarang, kenapa itu bisa terjadi? Dari dua orang yang sama, dari latar belakang yang bukan siapa-siapa, pengurapannya juga yang sama, dari orang yang sama juga, dari Samuel. Yang tadi mungkin saya udah sampaikan kayak administer yang beda. Itu bagian salah satu. Tapi waktu saya merenungkan, Tuhan apa yang beda ya? Tuhan sampaikan ini, gagal fokus. Itu foto benar, bukan saya foto ngeblur. Waktu kita membaca Alkitab seakan-akan kayak nggak ngerti. Wow. Fokusnya di mana sih? Kenapa? Ya karena waktu kamu baca, kita asik mikirin kopinya, mikirin game yang lain, mikirin kerjaan yang kita tinggalin. Kita nggak pernah sefokus itu. So kita harus berhenti fokus pada diri kita. Alihkan fokus pada Yesus sang pemilik urapan. Kenapa saya harus bilang ini? Saya tak punya banyak waktu dan banyak slide. Tapi nanti Bapak Ibu baca cerita tentang Daud. Waktu Daud berhasil mengalahkan singa dan beruang, posisi dia itu belum diurapi Tuhan. Nggak butuh urapan untuk mengalahkan singa dan beruang. Sama seperti nggak butuh urapan buat ngegeserin ranting dari jalan. Tapi yang beda adalah waktu dia cerita sama Saul, dia nggak lupa Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Dia kenal sama Tuhannya sebelum urapan itu datang. Di mana pertanyaannya? Di padang pengembalaan. So di tempat yang saudara pikir hari ini saudara ditempatkan Tuhan paling nggak oke, just make your time with God. Amin. Harus. Kitab Mazmur saudara baca, Daud kenal sama Tuhan yang hidup di padang. Di tempat itu. Sebelum dia diurapi, dia sudah tahu dia punya Tuhan yang hidup. Makanya waktu harus gelut, lawan singa dan beruang kecil. Lawan Goliat gede sih. Tapi gua ambil batu. Gua punya batu. Ya karena Goliat lebih gede dari singa dan beruang gitu. Cuma yang saya mau bilang ini, urapan Tuhan itu bukan satu secret weapon yang harus kita punya, harus kelihatan orang. Daud diurapi sama Tuhan jadi raja, kemudian dia diundang sama Saul jadi hamba. Panggilnya suruh jadi hamba saya deh, suruh jadi pemain musik. Karena waktu roh Tuhan sudah meninggalkan Saul, ada roh jahat datang, di Daud main kecapi, roh jahat mundur. Diurapi jadi raja, diundang jadi hamba. Udah gitu, dia tetap stay. Kalau Bapak Ibu baca lagi, dia jadi akhirnya ikutin, jadi hambanya Saul. Tapi dia tetap pulang ke rumah bapaknya. Buat apa? Untuk mengembalakan kambing dan domba lagi. Wah. Kenapa? Karena dia tahu di situ dia kenal sama Tuhan. Berapa tahun, bertahun-tahun. So, your desert moment, desert. Kalau dessert itu kan ice cream ya. Apa? Di padang yang kamu tidak sukai, temukan Tuhan di situ. Fokusmu itu bukan sama urapannya. Kalau fokus sama urapannya, urapan saya jadi raja, bukan jadi pemain musik. Urapan saya itu jadi raja,
bukan untuk jadi hamba. Tapi dia tahu, bukan itu yang penting. Bukan itu yang penting. Perkenanan Tuhan itu yang penting. Di mana perkenanan Tuhan didapat oleh Daud? Kisah Rasul 13 ayat 22 katakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud jadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan di 1 Tawarik 28 ayat 4, bagus sekali. Bahkan Daud sendiri bilang, ia berkenan kepadaku. Ada hubungan yang hidup di sini. Hubunganmu dengan Allah tidak ditentukan oleh pengurapan itu sudah turun atau belum. Jangan bilang, Tuhan saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Belum dapat nih urapan Tuhan, nggak kerasa. Apakah urapan itu identik dengan yang begini-begini? Getar-getar gitu ya. No. Itu sekali-kali. Tapi urapan Tuhan itu sehari-hari. Urapan Tuhan itu nggak sekali-kali, tapi sehari-hari. Your daily life should be fulfilled with His anointing. Dan kapan kita dapatnya? Waktu kita punya hubungan sama Tuhan. Waktu Tuhan bilang, aku punya orang yang berkenan di hati aku nih, namanya Daud. Dan Daud bisa bilang, aku orang yang berkenan di hati Tuhan. Siapa yang mau punya perkenanan itu? Semuanya mau? Saya mau tanya sekarang. Kita sering dengar kayak Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Ada yang punya usul? Bantu saya. Lagi susah cari Tuhan. Siapa di sini yang lagi susah cari Tuhan? Semua berkenan di hati Tuhan. Ada lagi? Melakukan kehendak Tuhan. Nabi-nabi yang lain juga melakukan kehendak Tuhan sih. Tapi kok nggak spesifik Tuhan bilang aku berkenan pada dia. Ada lagi? Mengejar hati Tuhan. Betul. That's it. Ada misleading, saya harus bilang. Saya nggak lagi membenarkannya, tapi orang bilang karena banyak orang yang seperti Daud sama-sama pendosa, tapi yang bertobat kayak tadi waktu ditegur dia tiduran di tanah. Cuma Daud. Perkenanan Tuhan atas Daud itu sudah dia dapatkan sebelum dia bikin dosa tentang Betsheba. So ini bukan tentang pertobatan misalnya dia, no. Tapi Daud mengejar hati Tuhan. Daud punya fokus yang benar sama Tuhan. Mazmur 132 ayat 3-8 katakan, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang pertiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan. Kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tabut kekuatanmu. Pengurapan Tuhan yang turun membuat kita harusnya semakin ingat akan Tuhan. Dan itu yang Yosua lakukan. Turun semuanya. Mau ngapain? Ya nanti doa dia. Cek lagi materinya. Itu momen dia sama Tuhan. Itu padang gurunnya dia sama Tuhan. Itu tempat dia mengenal Tuhan. Pengurapan Tuhan pasti akan membawamu naik ke hadapan raja-raja. Kan excellent dia. Kalau kita excellent, kita akan dibawa ke hadapan raja-raja. Malah lebih dari itu, kita akan jadi raja. Tapi fokus kita harusnya tetap ada pada Tuhan, Sang Pemberi urapan. Posisikan Tuhan kembali jadi pusat segala sesuatunya. Di mana? Di seluruh hidupmu. Tuhan itu bukan cuma urusan hidupmu dan surga. Kalau cuma urusan hidupmu dan surga, datang ke Pak Edwin,
ikut kelas baptisan, minta dibaptis sama Pastor Yosi, Pastor Yeri, Pastor Willy, habis itu bunuh aja selesai. Masuk surga. Oh, masuk surga. Tuhan harus jadi pusat di semuanya. Come on. Waktu kita bisa mengerjakan A, urapan Tuhan ada di situ. Amin. Waktu kita bisa jadi orang yang berprestasi di sekolah, urapan Tuhan ada di Amin. situ. Amin. Ah kok gue udah belajar tapi gue biasa-biasa aja. Udah doa belum? Udah. Doanya gimana? Tuhan saya mau belajar. Berkati pelajaran saya. Amin. Ya pelajaran mah diberkati. Nah terus susah. Lu doa laporan. Dan saya mau bekerja, berkati pekerjaan saya. Iya, company lu semakin besar. Tapi lu kerja tambah susah kan? No. Kita suka salah di sini. Waktu udah dengar tentang urapan dengan segala iming-imingnya itu, kita jadi lihat I need that anointing. Saya butuh urapan itu. Gimana cara dapatnya ya? Habis itu gimana cara saya mempertahankan urapan itu ya? Come on. Dengan doa, puasa, Iya. berdoa minta urapan Tuhan turun. Betul nggak? Betul. Murid-murid kan nggak ada yang boleh pergi kok waktu Pentakosta. Iya. Stay sampai urapan itu turun. Iya. That's true. Iya. Cuman fokusnya di mana? Fokus kita itu ini saya dapat kayak saya baca sebuah buku dan di sini saya dapat oh ini ternyata Daud mikirin Tuhan. Iya. Kita mikirin diri kita sendiri. Wah. Saul mikirinnya dirinya sendiri. Ya. Posisi gue jadi raja bahaya kalau di demo. Ya. Ya. Timbang bakar, cuman bakar mah. Bah. Bisa. Sisi juga bisa. Bakar. Dia punya fokus yang lain. Iya. Sedangkan Daud sampai akhir masa hidupnya fokusnya tetap sama Tuhannya. Ya. So invite Tuhan Ya. masuk lagi jadi di tempat yang seharusnya. Ya. Ini lebih dari sekedar bilang Tuhan, jadilah Tuhan dan Raja atas hidupku. Lebih dari itu. Iya. Bukan cuma gitu doang. Semua orang bisa ngomong itu, tapi apakah itu kita hidupi? Ya. Waktu dia jadi rajanya di sini, siapa yang punya kuasa untuk ngatur? Dia. Iya. Bukan kita. Iya. Kita bisa nggak ngatur? Bisa. Buktinya semuanya masih suka ngatur. Iya. Ya. Padahal Tuhan ada di situ. Iya. Kenapa? Karena urapannya udah ada. Makanya kita bisa mulai ngatur. Iya. Kita ngatur hidup kita ngatur jadwal kita. Itu karena Tuhan kamu bisa. Tapi kamu lupa, nggak nanya Tuhannya. Iya. Memang kita bisa. Iya. Fokusnya geser yuk sama Tuhan. Kenapa? Kenapa tabut itu ditulis di situ? Engkau serta tabut kekuatannya. Engkaunya ini bilang sama Allah Bapa. Serta tabut kekuatanmu. Tabut ini tabut perjanjian. Ibrani 9 ayat ke-4 sampai ke-5 di situ dibilang, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan di tabut dari emas. Pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Sampai situ dulu. Ternyata di dalam tabut perjanjian itu ada isinya. Ada yang sudah tahu, ada yang baru tahu. Dan apa sih isinya? Isinya itu buli-buli emas. Isinya buli-buli itu mana? Terus ada tongkat Harun yang pernah bertunas. Ada loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian 10 hukum Taurat. Terus maksudnya apa sih? Ternyata semua barang yang ada di situ isinya tentang pemberontakan. Buli-buli emas berisi mana? Nanti PR di rumah silakan baca di Bilangan 21 ayat yang kelima. Di mana bangsa itu bisa bilang ini, Allah, aku mau udah muak sama makanan hambar ini. Ini pemberontakan kita terhadap pemeliharaan Tuhan. Wow. Mana itu rotinya malaikat? Dikirim suatu bangsa Israel di surga diet.
Malaikat tuh hari itu diet semua. Kenapa? Aku mau kasih makan bangsaku. Jatah kamu nanti dulu. Udah dikasih, disuplai. Bisa-bisa bilang, aku muat sama makanan yang hamba. Apakah itu kita? Wah. Betapa kita selalu komplain, kok hidup gue gini-gini aja. Wah. Inflasi tambah tinggi, gaji gue tambah turun. Penghasilan di perusahaan saya segini-segini aja, padahal kan kebutuhan karyawan gue lebih banyak. Iya, makanya gue kurangin karyawannya. Sekolah kan tambah susah. Otak saya kan segini-segini aja. Kita lupa sama pemeliharaan Tuhan. Ya. Kita berontak sama pemeliharaan Tuhan. Ya. Tongkat Harun, pemberontakan bangsa Israel sama penunjukan imam yang Tuhan lakukan. Ini pemberontakan kita sama pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di atas kita. Bukan cuma ketua CF, bukan cuma sama pendeta, sama bos-bos kita di perusahaan, sama orang tua kita yang Tuhan taruh jadi pimpinan kita di rumah. Wow. Isinya berontak semua. Ya. Sampai Tuhan harus bilang sama bangsa Israel, besok kumpulin 12 tongkat, masukin. Dan besok pagi keluar ada tunas yang itu yang gue pilih. Ditulis namanya situ, yang muncul Harun. Baru abis itu bilang, waduh mati nih gue nih. Matinya tuh nggak tahu karena nggak suka sama Harun, atau karena ternyata memang Tuhan yang pilih. Dan kita kan isinya komplain itu juga di hidup kita. Anak-anak tuh bilang, coba gue punya orang tua yang itu. Ini nih. Gak ada rasa puas. Yang ketiga isinya, loh batu yang bertuliskan perjanjian. Kita pikir kita mampu melakukan yang Tuhan minta dengan sempurna. Ya, betul. 10 hukum Taurat, gampang. Jangan membunuh, enggak, gue gak pernah membunuh. Jangan berzina, gue bilang baru lihat udah suka, zina lu. Fail. Dan kalau Bapak Ibu baca lagi cerita tentang bangsa Israel ini juga, dia yang minta loh. Bangsa Israel yang minta, Tuhan sini, kasih gue syaratnya, kasih gue aturan. Sebelum itu, ini ceritanya di Gunung Sinai. Sebelum Gunung Sinai, komplain yang bangsa Israel naikkan ke Tuhan, tidak pernah bikin bangsa Israel ini mati. Sama Tuhan komplain, gak ada air, kasih air. Gak ada makan, kasih mana. Tapi setelah Gunung Sinai, komplain, 3.000 orang mati. Ya. Lu ini minta rulesnya, gua kasih. Kita pikir kita mampu. Dan waktu kita bahas tentang buli emas berisi mana, tentang tongkat Harun, pemberontakan itu semuanya refleks sama kebutuhan kita sendiri. Ya, betul. Kemampuan kita kayak, urapan gua udah dapat, dan gua layak dapat urapan. What else? Kita pikir kita mampu. Pride doang di situ isinya. Betul. Betul. Akhirnya urapannya yang turun bikin kita jadi annoying man, bukan anointing man. Yang ayat kelima ini penting. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Semuanya pemberontakan kita, keakuan kita itu ada di dalam tabut. Terus ditutup pakai tutup pendamaian. Siapa sih tutup pendamaian ini? Apa sih fungsinya? Dulu bangsa Israel setahun sekali yang pada bikin dosa nih, imam masukkan, dipotong tuh, ada darah lembu, darah domba, darahnya dicurahkan di tutup pendamaian ini, memberesin semua dosa. Dan itu adalah Yesus sendiri. Ya. Saya baca di situ 1 Yohanes 2 ayat 2, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Daud tahu pentingnya Yesus. Daud butuh kasih karunia Allah dalam hidupnya. Gak ada pride di situ. Bukan tentang Daud yang bisa melakukan dan layak dapat itu semua. Tapi karena semua kebobrokan kita, masih ada nggak sih kebobrokan ini? Masih. Komplain sama pimpinan masih nggak? Masih. Selalu kepengen sandwich daripada roti tawar masih? Masih. Merasa bisa untuk gak membunuh? Bisa.
Ternyata itu semua masih ada di kita. Ya, betul. Dan waktu kita bilang, gimana caranya dapat urapan? Berdoa, berpuasa. Kita lagi pikir kita bisa narik urapan Tuhan. Dengan kita lakuin do this, do that. Absolutely no. You are annoying. You're not anointing, you are annoying. Kita butuh Tuhan dan tabut kekuatannya. Wow. Yesus yang tutupin itu semua. Yesus yang kita butuhkan. Ya. Kembalikan Yesus dengan kuasanya masuk di hati kita. Izinkan Yesus masuk ke sini dengan segala kepenuhannya. Hidupmu akan berubah. Saya akan loncat ke sini. Jadi deh. Fokus sama Tuhan dan karyanya. Karena itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Pikirin Tuhan. Ya. Gimana caranya mikirin Tuhan? Firman cuma bilang, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Bukan doa dong. No. Stay. Pray. Ya. Dan Timotius, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, saya ringkas dari sisi yang si Afiyat kemarin, akhirnya saya menemukan sisi ketiga. Connected, tetaplah berdoa itu kita lagi membangun hubungan kita sama Tuhan. Waktu kita berdoa, kita itu lagi break sesaat. Sesaatnya berapa lama? Terserah saudara. Saudara lagi gak pusing sama apa yang ada di sini, atau saudara tetap pusing, Tuhan saya belum makan, saya lapar Tuhan. Nah, saudara kan lagi bilang, gue lapar nih, tapi ini khotbah gak beres-beres Tuhan. Tolong Tuhan. You know what? Dari laparmu dipindahin ke Tuhan. Ya. Ya itulah doa. You break from the reality, bring it to God. Ya. Stay connected. Dan 1 Timotius 4 ayat 13, tekun baca kitab suci. Waktu baca firman, teruslah baca sampai firman itu membaca kita. Kita baca firman harus sampai firman itu membaca diri kita. Ya. Apa maksudnya? Apakah artinya dikoreksi berarti banyak salahnya? Yes. Ya. Berapa banyak yang suka tertuduh waktu baca firman? Iya, banyak salahnya. Tapi Tuhan gak pernah lihat kesalahanmu. Ya. Dia udah tutupin. Ya. Waktu saudara masih lihat kesalahan-kesalahan yang kita buat, you still focus on yourself. No. Waktu kesalahan itu muncul, bilang, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya yang pemarah ini, saya nggak suka dipimpin sama Yoel, saya sebagai road captain saya, karena dia suruh saya pakai jas hujan, padahal Tuhan bilang hujan berhenti. Tuhan, saya harus nurut deh Tuhan. Ini bicara bukan tentang urapan menghentikan hujan, tapi ketundukan kita. Wow. Waktu Yesus yang di sini, ikutin aja apa yang dia suruh. Ya. Bukan tentang lu powerless, enggak. Ya. Hujan kalau disuruh berhenti pasti berhenti. Ya. Kalau nggak berhenti, Tuhan maunya apa? Bukan itu ternyata yang Tuhan mau. Tuhan lagi kasih cerita buat saya ceritain sama saudara hari ini. Ya. Waktu saya bikin bahan itu, ini sudah jadi sebelum saya touring. Tuhan ngomong, tuh kan lu masih nggak mau terima tongkat Harun? Masih nggak mau kan di captaining sama si Yoel? Mau, Yoel enak kalau jadi captain, tapi nggak mau nurut sama dia. No. Belajar melakukan firman itu seinstan itu. Ya. Dan waktu koreksi Tuhan muncul, jangan tertuduh. Balikin Tuhan Yesus, terima kasih kau tutupi itu semua. Dan kematian mau di atas kayu salib. Saudara akan tetap punya keberanian untuk datang sama Tuhan. Punya keberanian untuk terus memandang Tuhan. Si yang ketiga, committed. Lakuin ini terus. Tetaplah berdoa, bertekunlah. Terus, bukan sekali. Ini saya sangat terberkati dengan Smith Wigglesworth. Dia bilang, aku jarang berdoa lebih dari 30 menit. Di sisi disuruh berdoa 1 jam. Sama Koyosi sama Ciren. At least 1 jam. Kok Smith Wigglesworth dia gak pernah lebih dari 30 menit.
Tetapi aku juga jarang melewatkan 30 menit tanpa berdoa. Susah doa lama-lama. Tapi apakah kita juga selama itu gak pernah berdoa? Wow. Ketika iman kita tumbuh, jawaban Tuhan datang semakin cepat dan semakin nyata. Mau gak mau doa. Iya. Buat doa berapa menit? 5 menit? Boleh. Tapi jangan lewatkan 5 menit tanpa doa. Come on. Come on. Yes. Ya. Lo mungkin cuma buat doa 10 menit, itu juga udah guna-guna, oke. Tapi 10 menit yang kita hidupi, jangan sampai kita gak berdoa. Ya. Amin. Tuhan, thank you for this moment. Amin. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau menyertai aku. Amin. Thank you. Let's pray. Tuhan, ini ada masalah nih. Jalan macet nih. Tapi harusnya nggak kayak gini nih. Tuhan, laptop mati semua. Harusnya nggak kayak gini Tuhan. Saya tuh khotbah bukan mengurusin momen. But these things happens. Kita pikir gini, ini setan yang kurang ajar. Iya, setan yang kurang ajar. Udah dikalahin tuh tadi. Iya. Tapi kita bilang, no. Gak ada urusannya. Kemenanganmu melawan setan bukan tentang seberapa kamu mengenal itu setan, tapi seberapa kamu mengenal Yesus jadi panglimanya. Amin. Kamu nggak perlu tahu strateginya gimana. Kamu kenal Tuhanmu, Tuhanmu bilang maju. Iya. And that's anointing. Yes. Amin. Anointing within you, within urapan yang ada di dalam kita itu waktu mengalir. Kapan mengalirnya? Waktu Tuhan suruh. Iya. Waktu Tuhan gerakan kita untuk mulai mendoakan yang saya doakan. Ya. Sembuh gak sembuh urusan Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan butuh. Terakhir, sama juga 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Hidup Daud dikuasai sama Tuhan, bukan dirasuki sama Tuhan. Waktu saudara pikir Tuhan, urapan Tuhan kan datang, terus tanganku bergetar-getar nih, atau mungkin gue rebah nih, terus sekali-kali nih, itu mungkin kerasukan. Dan Tuhan gak pernah merasuki. Tuhan menguasai. Waktu kuasa Tuhan datang, apakah kita mengizinkan Dia berkuasa? Bukan cuma saat itu, tapi seterusnya. Bukan cuma saat saudara terima urapan, saudara rebah, saudara mulai berbahasa lidah, saudara mulai merasa ada power yang lain. And that's it. Amin, selesai. Kalian lupa. No. The anointing will still stay. Amin. Ini yuk. Amin. Amin. Tuhan gak pernah nyayangin urapan yang Tuhan kasih. Amin. Saul ditinggalin Tuhan, iya, tapi urapan tetap di situ. Makanya Daud gak berani tuh membunuh Saul. Urapan Tuhan tetap ada. Saudara mungkin akan tetap berprestasi dimanapun saudara berada. Saudara mungkin akan tetap jadi orang sukses di setiap pekerjaan saudara. Tapi kalau Tuhan gak ada sama saudara, buat apa? Saya berdoa biar hari ini, saat nanti kita doa, ini saya undang Koyosi untuk doa sekali lagi, minta urapan Tuhan mengalir buat jemaat di sisi. Tapi sebelum itu, mau kita pastikan yang kita butuhkan itu Tuhan, bukan urapannya. Urapan itu kita perlu, dan itu datangnya sepaket waktu Tuhan ada di sini. Urapan itu kan mengalir dengan sendirinya. Urapan untuk mengubahkan hidupmu, urapan untuk melepaskan keterikatanmu, urapan untuk membebaskan dari semua yang terbelenggu, dari victim mentality. Tuhan akan teropos itu. Dari hutangmu, dari kesulitan finansialmu, urapan Tuhan akan menerobos itu semua. Saat Yesus jadi sumber, saat Yesus jadi pusat dalam hidupmu.
minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu hal yang ku rindu, satu yang ku rindu, arahkan hati bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi dari segalanya. Dalammu nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu memulai hidupku. Saya ingin saudara-saudara boleh fokus saja. Dan bahkan momen ini adalah momen yang lebih penting bagi hidup daripada kenyamanan. Dia yang mulia rela tinggalkan semua nyaman untuk reaching out, untuk menjangkau engkau. Dan sekarang mungkin nyamanmu adalah di schedule jam makan siang. Kami tahu enggak? When you give that to God, when you give that moment to God, oh dihargai. Saya tidak akan turun dan doakan saudara satu-satu. Tidak ada gunanya. Karena Roh Kudus sekarang sedang menjamah di momen ini. Those who open their heart, mereka yang membuka hati, oh mereka akan menerima. Engkau akan menerima. Hidupmu tidak akan sama. Engkau akan mengalami kedekatan karena Dia menyentuhmu untuk terkoneksi dengan dirimu. Engkau akan seterusnya mendambakan Dia. Ketika engkau sekarang bisa melihat, engkau mementingkan Dia dari laparmu, dari schedulemu berikutnya. Engkau sedang memberikan part of your life, bagian dari dirimu. Engkau sekarang punya kesempatan memberikan seutuhnya bagi Dia. Thank you Tuhan untuk momen ini. Thank you Engkau mendesainnya seperti ini, supaya kami bisa dedikasikan diri kami sungguh bagi-Mu. Sekali lagi Roh Kudus jamah sekarang dengan lembut. Jamah momen ini Roh Kudus jamah buat hati yang keras, yang selama ini mementingkan diri sendiri. Jamah, kami mau memberikan hidup kami, lapar kami berikan dan arahkan lapar haus akan Engkau. Jamahanmu, momen ini Engkau yang desain. Roh Kudus ini bukan karena kegagalan, bukan karena malfunction, tapi karena Engkau mau buat hati kami meresponinya. Kami mau Roh Kudus terbuka sama Engkau. Kami mau izinkan ambil alih kami Tuhan. Kami mau lay down our life, lay down our focus. Kami mau fokus lagi sama Engkau Roh Kudus. Tiap menit yang kami lalui, kami mau lagi bersama dengan Engkau. Dan mulai hari ini berkuasalah Roh Allah atas jemaat CCC di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami akan memberi, biarlah Engkau yang gerakkan di hati kami. Biarlah ini jadi berkat buat pelayanan. Kami jadikan ini tanda syukur kami kepadamu. Berkati tangan yang akan memberi dalam nama Yesus. Kami bersyukur.
Semua yang percaya katakan.